A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khairi khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Peki Ramuan Hidup, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, juga sahabat setia yang selalu mengikuti program pemahaman Al-Quran di live TikTok, juga di YouTube Kang Iip. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita sikap tawakal, sikap optimisme dalam menghadapi segala bentuk ujian, cobaan, musibah dalam kehidupan, karena semuanya sudah tercatat dalam suratan. Untuk itu, marilah kita sejenak untuk berdoa bersama-sama, membuka gerbang spiritual kita untuk mengakses kecerdasan semesta. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari segala godaan, bisikan, dan kedatangan jin, iblis, syaiton, dan para pembantunya. Di tahun baru ini, mengawali awal tahun ini, kami mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala pujian hanya milik-Mu, ya Allah, cahaya langit bumi. Engkaulah cahaya di atas cahaya, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Mohon izin saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menerima dan menyerap cahaya ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati diri kami sendiri, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu. Maha suci Engkau, ya Allah, tiada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya Allah, ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rob, limpahkanlah kepada kami kesabaran, limpahkanlah kepada kami ketabahan, agar kami tabah menjalankan segala perintah-Mu, sabar dan tabah menjauhi larangan-Mu, sabar dan tabah dan tetap bertawakal dalam menghadapi segala cobaan ujian dalam kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Amin. Amin.
Baik, sahabat-sahabat semuanya, jadi malam ini kita akan berbicara tentang manajemen krisis spiritual, integrasi, musibah, optimisme, dan tawakal sebagai resiliensi hidup. Bagaimana kita tetap menjaga kesadaran untuk tetap bertawakal dan optimis dalam menghadapi godaan atau ujian dalam kehidupan. Di zaman yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, manusia seringkali rentan terhadap stres dan keputusasaan. Al-Quran memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi dinamika segala ketidakpastian tadi, termasuk diantaranya musibah, melalui pemahaman tentang musibah, tawakal, dan tetap optimisme gitu. Kita akan mulai dengan memahami hakikat musibah sebagai hukum sebab akibat. Musibah secara bahasa berasal dari kata sawaba yang berarti sesuatu yang menimpa atau tepat sasaran. Nah, bisa kita lihat misalnya di surah 57 Al-Hadid ayat 22-23. Surat 57 Al-Hadid, 57 Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 menegaskan bahwa musibah adalah ketetapan yang sudah tertulis dalam sistem alam semesta yang disebut sebagai Lauhil Mahfud. Ya, bagaimana relevansinya dengan masa kini? Dalam dunia sains dan logika modern, ini dikenal sebagai hukum sebab akibat. Artinya musibah bukan sekadar nasib buruk yang acak, tetapi hasil dari sebuah sistem. Contoh, misalnya banjir di perkotaan atau ada bencana banjir di perkotaan. Terakhir banjir beritanya di Serang. Terakhir nih, yang terakhir nih. Sebelumnya beberapa daerah di kota yang lain. Ya, kalau kita lihat 3041 misalnya, kita lihat 3041. Surat 30 Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi bencana banjir yang terjadi di beberapa kota itu ada hubungan, ada korelasi dengan perilaku dan perbuatan tangan manusia.
Artinya secara teologis, musibah, eh, ya secara teologis itu namanya musibah. Banjir disebut sebagai musibah. Musibah itu tadi segala sesuatu yang menimpa gitu. Ya, banjir dikatakan sebagai musibah. Tapi secara praktis itu adalah akibat dari perilaku manusia, misalnya yang suka membuang sampah sembarangan atau merusak daerah resapan air. Resapan airnya sekarang udah di beton misalnya. Dulu kalau udah hujan ada serapan, sekarang serapannya nggak ada. Atau di akhir tahun 2025 kemarin terjadi bencana banjir, longsor dan seterusnya. Ya karena pohon tegakannya udah nggak ada, gitu. Ya, nah memahami ini membuat kita tidak hanya mengeluh, tetapi bagaimana kita melakukan evaluasi teknis gitu. Ya, itu yang pertama bahwa musibah sebagai hukum kepastian atau sebagai sunatullah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tujuannya agar manusia memiliki kestabilan emosi, tidak putus asa saat rugi, tidak jumawa saat beruntung gitu. Kembali ke yang tadi kan gitu. Nah, kenapa? Karena hukum sebab akibat terus berjalan. Surah 4 ayat 62. Nah, absen ya Kang. Izin mungkin dari Bu Ika bisa bantu baca Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Dian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 62. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ya, jadi gimana? Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ya udah telat atau gimana? Kalau udah terjadi musibah Maya. Coba dari dulu sadarnya ya. Ini selalu datang terlambat kan? Ya kan begitu. Banyak kan? Ah, selalu terlambat penyesalan di belakang. Terlambat sudah kau datang padaku. Udah telat. Ya, artinya kan tadi kayak gitu. Bahwa sunatullah terus berjalan. Nah, musibah dapat dikendalikan atau ditundukkan dengan izin Allah. Ya, surat 33 ayatnya 38 ayatnya 36. Silakan Bu Ika mengoper ke siapa? Oh, saya absen ya. Baik. Absen, Kalau gitu, biar biar menyapa yang lain. Mbak Dia Cianjur. Budia Cianjur, Cipanas apa Cianjur? Ya, terima kasih Bika. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Sod ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik. Nggak kelihatan bentar. Sudah? Menurut menurut kemana saja yang dikehendakinya. Ya. Fasah lahu
Ini benar ya. 38, 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Artinya apapun yang terjadi itu semuanya dalam kendali dan izin Allah. Allah. Nah, kunci ketenangan saat musibah adalah iman. Dan iman membuahkan petunjuk. Nah, petunjuk itu datangnya ke dalam kolbu. Surah 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, begitu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke hati. Gitu. Dan Allah tahu segala sesuatu. Artinya jika kita iman kepada Allah termasuk prakteknya adalah bersedia dan Musibah, ya Pak. menerima segala kenyataan. Menerima kenyataan itu berarti kan iman kepada Allah. Iya. Karena semua musibah kan atas izin Allah. Allah, gitu ya. Nah, itu sebagai pembuka bahwa musibah bukan sekadar peristiwa acak, melainkan sebuah sistem yang terukur dalam tata kelola alam semesta yang disebut sebagai sunnatullah atau hukum sebab akibat. Dan segala musibah semuanya ada dalam kendali Allah. Jika kita beriman kepada Allah, maka pasti ada petunjuk nanti ke dalam hati gitu sehingga hati menjadi tenang. Nah, berikutnya perlu juga kita mengklasifikasi musibah dalam kehidupan. Karena Al-Qur'an membagi apa yang menimpa manusia yang disebut sebagai musibah itu ke dalam beberapa spektrum agar kita mengidentifikasi posisi kita. Ya, gitu. Jadi ada klasifikasi. Yang pertama, ini sebagai spektrum koreksi dan siksaan. Jadi musibah bisa jadi bahan koreksi dan juga siksaan gitu. Kenapa? Karena musibah itu datang akibat pembangkangan gitu. Contoh, surat 11:81. Silakan Ibu Popon. Ibu Popon, mangga. Halo Ibu Popon, dipanggil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 ayat 81. Para utusan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Para utusan malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan jangan ada
seorang pun di antaramu yang tertinggal kecuali istrimu, sehingga dia akan ditimpa azab. Nah, innahu musibuha. Jadi musibah sebagai azab gitu. Azab. Innahu musibuha ma asobahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Jadi musibah sebagai azab. Azab. Ya, kenapa diazab? Karena perbuatan tangan mereka sendiri. Ya, 42 ayatnya 30. Dilanjut. Terserah Ibu. Oh ya, mangga. Surat 42 ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Coba kalau nggak dimaafin Bu sebagian besarnya, oh musibahnya lebih dari itu. Jadi apapun musibah yang menimpamu itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Jadi spektrum yang pertama musibah sebagai koreksi dan juga sebagai azab, Akibat. bahan introspeksi. Nah, yang kedua, musibah juga bisa jadi ujian. Ya, jadi musibah sebagai ujian untuk menguji konsistensi iman. 22 ayat 11. Boleh nggak Ya, bisa? oh mangga. Punten kepada Bu Eti, mangga. Atur nuhun Bu. Pokon Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 ayat 11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. 22 ayat 11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Menyembah Allahnya tidak totalitas gitu Bu. Di tepi itu ya, ya dikit ujungnya Iya. doang. Jadi menyembahnya tidak totalitas gitu. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, wa in asobathu fitnatun. Nah, fitnah. Diartikannya di sini bencana ya. Ia berbalik ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi musibah bisa jadi sebagai ujian untuk menguji konsistensi iman. Siapa yang akan diuji imannya? Tadi, ujian atau musibah jadi ujian bagi orang yang menyembah Allahnya tidak totalitas. Coba dikasih musibah, tetap iman nggak nih? Biasanya dikasih musibah dikit langsung goyah tuh biasanya tuh. Ya, ujian juga, musibah juga bisa sebagai ujian. Ujian berupa ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Ya, surat 2, 155. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini musibah bukan, Bu? Iya, Pak. Coba lanjutin satu lagi.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, yaitu orang-orang yang Disilahkan. apabila ditimpa musibah, yang tadi disebutin tuh. Ya, Jadi musibah bisa jadi ujian. Pertama, menguji keimanan orang yang menyembah Allahnya tidak totalitas. Yang kedua, totalitas. ujian bagi orang yang sabar. Bentuk ujiannya bisa ketakutan, bisa kelaparan, bisa kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Mhm. Nah, klasifikasi yang ketiga, musibah juga bisa sebagai rahmat dan karunia. Ya, jadi musibah bisa jadi siksaan, musibah Mhm. bisa jadi ujian, musibah juga bisa sebagai rahmat. Rahmat dan karunia. Rahmat dan karunia. Misalnya Karunia. ya, surat 30:48. 30 ayatnya 48. Maaf, silahkan Pak Salimin mungkin bisa Ya, membacakan. Pak Salimin. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu memberakan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya dan hendak dan yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Bentar. Ya, Diturunkan hujan berarti gembira. Jadi gembira sebagai Rahmat, nikmat. karunia. nah, ini kan hujannya musibah. Faida asoba. Ya, asoba kan? Nah, asoba tuh musibah. Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Faida asoba bihi man yasha. Asoba tuh. Maka apabila hujan itu menimpa, musibah kan menimpa, Hmm. Ya. menimpa mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Iya. Jadi hujan itu musibah bukan? Musibah Musibah kan menimpa. Musibah menimpa kan sesuatu yang menimpa artinya. Ya, berarti ditimpa hujan, azab apa rahmat nih? rahmat. Rahmat Rahmat di kalau sini. hujannya nggak disertai dengan angin puting beliung. Tadi selain es. Jadi hujan bisa jadi rahmat bagi para petani di sawah, di hutan, ya, di kebun. Gitu. Nah, yang berikutnya yang keempat, musibah juga bisa sebagai luka. Luka atau kesedihan yang bertubi-tubi. Ya, itu juga musibah. Misalnya orang bekerja, kecelakaan ya. Nah, itu juga musibah. Jadi musibah juga bisa dalam bentuk luka atau kesedihan. Surat 3, 172. Halo? Nanti buat. Halo, Bapak Darsono, silakan. Terima kasih Pak Salimin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 172. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesuatu
sesudah mereka Suaranya mendapat kok luka. hilang-hilang ya? Ya nih Pak, di jalan soalnya. Jelas tapi Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Halo? Sudah Pak? Ya sudah. udah selesai. Selesai. Suaranya nggak kedengar ke sini. Pak. Ya, Mungkin ada kendala di Kang, tapi jelas tadi suaranya Kang. jelas ya. Biasa dari kemarin begini. Sebagian Dari nggak kedengaran kemarin ke nih sini. yang ini Pak, Ya? kredit mulu nih. Dari kemarin suaranya hilang-hilang mulu. Bukan di perjalanan pada sono. Iya nih Pak, Ya? iya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Berarti ke sininya nggak bagus. Nggak apa-apa. Apa tadi poinnya? Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka. Nah, mendapatnya ini asoba ya. Mimba dima asoba. Asoba humul kordu. Mereka mendapat musibah luka. Jadi musibah itu juga bisa dalam bentuk luka. Luka dalam peperangan gitu ya. Termasuk misalnya kecelakaan kerja itu kan luka juga kan? Atau misalnya kalau ibu lagi masak tangannya keiris pisau ya. Itu juga musibah. Nah, yang berikutnya yang kelima, musibah juga bisa sebagai fenomena alam. Jadi fenomena alam juga termasuk kategori musibah. Misalnya halilintar, hujan es, angin puting beliung, dan seterusnya. Itu juga masuk kategori musibah. 13. Surat 13 ayatnya 13. Halo Mahar. Mahar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 Arad ayat 13. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar. Lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Ya, jadi musibah juga bisa sebagai fenomena alam. Ini ada kata-kata yusibu biha. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Ya begitulah tasbihnya guru. Demikian pula para malaikat semua molekul di alam semesta ya. Dan Allah melepaskan halilintar, jeder. Ada guru, ada halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dikehendaki. Nah, menimpanya ini kan musibah nih. Jadi ada orang yang terdampak, tertimpa halilintar, ya musibah juga. Ya, kalau jadi ya musibah fenomena alam itu juga termasuk musibah ya. Ya, nah itu beberapa klasifikasi musibah. Musibah sebagai siksaan seperti yang ditimpakan kepada kaum Lut, kaum Nuh, kaum Hud, dan kaum Soleh. Itu juga karena perbuatan tangan mereka sendiri. Yang kedua, musibah sebagai ujian untuk menguji konsistensi iman. Ya, bagi orang yang menyembah Allahnya tidak total, diuji dikit. Nah, masih iman nggak ya gitu. Nah, bagi orang yang sabar, diberi sedikit ketakutan, kelaparan, dan seterusnya. Nah, itu sebagai ujian ya. Yang ketiga, musibah bisa jadi sebagai rahmat. Sesuatu yang turun dan menyenangkan. Misalnya turunnya hujan.
yang membawa kegembiraan itu berarti musibahnya sebagai rahmat. Yang keempat, musibah juga bisa sebagai luka dan kesedihan yang bertubi-tubi. Misalnya luka dalam peperangan, luka kecelakaan dalam pekerjaan itu juga musibah. Dan musibah juga bisa sebagai fenomena alam, seperti guru, halilintar, angin puting beliung, dan seterusnya ya. Gitu. Ya. Nah, sebagaimana judulnya, nah bagaimana kita tetap apa namanya mempertahankan kesadaran kita, sadar untuk terus optimis dan tawakal. Bagaimana kesadaran menjaga tawakal dan optimisme menghadapi godaan dan ujian. Nah, dalam menghadapi setiap musibah tadi, apapun jenisnya tadi ya, apakah musibah sebagai azab, apakah musibah sebagai ujian, apakah musibah sebagai rahmat, apakah musibah sebagai luka atau kesedihan, maupun sebagai fenomena alam, maka yang perlu kita bangun adalah optimisme gitu ya. Bagaimana kita membangun struktur berpikir tetap optimis. Ya, optimis adalah mekanisme pertahanan mental agar kita tidak lumpuh oleh keadaan. Ya, agar kita tidak rapuh oleh keadaan. Nah, Quran melarang kita untuk bersikap lemah gitu. Jadi ada larangan lemah mental namanya. Jangan merasa lemah dan jangan juga bersedih hati. Nah, misalnya di surat 3, 139. Izin Pak Joko Agus, silakan Pak. Baik, terima kasih. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah perintah untuk menjaga harga diri dan martabat sebagai orang beriman. Jika kamu orang yang beriman. Ini kan di ujung kalimatnya ya. Coba sekarang dibalik bacanya gini. Jika kamu orang beriman, jangan bersikap lemah. Jangan pula bersedih hati. Ya, berarti kalau kita bersikap lemah, terus larut dalam kesedihan, beriman nggak kira-kira? Enggak kan? Nah, gitu. Jadi jangan bersikap lemah dan jangan larut dalam kesedihan. Jika beriman, gitu ya. Yang kedua, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ya, surat 12:87. Lanjut ya. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, kalau putus asa jadi apa? Halo? Kafir. Jadi kafir kan? Nah, iya. Kafir. Jadi kafir. Ya. Jadi kita dilarang bersikap lemah
juga larut dalam kesedihan, juga dilarang berputus asa dari rahmat Allah. Allah. Nah, poin berikutnya berkaitan dengan optimisme adalah kita mesti punya pola pikir masa kini dan juga masa depan. Depan. Jadi pola pikirnya mesti ke depan, jangan ke belakang. Ya, jadi optimisme itu mengandung makna di dalamnya tidak lemah mental, tidak putus asa, Nah, dan punya pola pikir masa kini dan juga masa depan. depan. Apa saja yang mesti ada supaya kita punya pola pikir masa kini dan masa depan? Pertama, harus menyadari diri sebagai ciptaan terbaik. Hmm. Ya, apa dalam bahasa kerennya? Self appreciation. Self appreciation. Self apresiasi. Jadi kita mesti punya kesadaran. Mengapresiasi diri sendiri. Nah, harus bisa mengapresiasi diri, menyadari bahwa diri ini sebagai ciptaan terbaik Baik. dan kedudukannya dimuliakan. Iya kan. 95 ayat 4. Lanjut ke siapa ya? Pak Gatot. Udah kan? Surat berapa kan? Terima kasih. Surat berapa kan? Anggit. Surat 95 ayat 4. Asik. Enggak, Pak Gatot. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus punya sikap apa tadi? Self Appreciation. appreciation. Ya, jadi mesti bisa mengapresiasi diri lah. Tambah 1770. Dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah. Nah, gitu. Ya, jadi harus bisa mengapresiasi diri bahwa diri kita sebagai ciptaan terbaik dan makhluk paling mulia, paling sempurna dibanding makhluk yang lain. Nah, yang kedua harus punya self forgiveness. Self forgiveness. Apa itu artinya? Allah Memaafkan diri sendiri. harus bisa memaafkan diri sendiri. Karena Allah Maha Pengampun. Ya, bagi yang mau memperbaiki diri itu juga. Ya, surah 4 110. Monggo Pak Herman dari Singapura. Terima kasih Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nescaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Harus memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Menghargai diri. Ya. Yang kedua memaafkan diri. Ya, syaratnya tadi mau memperbaiki ya. Nah, yang berikutnya qanaah. Qanaah itu penerimaan. Tidak iri pada apa yang dilebihkan Allah pada orang lain.
Ya, 4 ayatnya 32. Oke, Surat 4:32. 4 ayat 30, ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, gitu. Jangan kamu iri hati terhadap apa, itu apa ikut Singapura. Ya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Berarti kita harus punya sikap qanaah. Jangan iri pada apa yang dilebihkan Allah kepada orang yang lain. Nah, yang berikutnya positive thinking, yaitu keyakinan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan ganda. Di balik kesulitan ada kemudahan ganda. Surat 94 ayat 5 dan 6. 94, 5 dan 6. Halo? Surat 94 ayat 5. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, gitu. Ya, bahwa di balik kesulitan ada kemudahan ganda ya. Beserta kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Dan apa yang buruk menurut kita mungkin baik menurut Allah. Baik menurut kita bisa jadi buruk menurut Allah. Makanya qanaah, penerimaan itu penting ya. Menerima apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Itu yang pertama, dalam menghadapi segala bentuk musibah kehidupan, pertama sikapi dengan optimisme. Ya, bangun struktur berpikir yang positif. Tadi, jangan bersikap lemah mental. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan harus punya pola pikir masa kini, masa depan. Pertama, menghargai diri. 2, mengampuni diri. 3, tidak iri kepada apa yang dilebihkan Allah kepada orang lain, qanaah. Dan yang berikutnya positive thinking, bahwa di balik kesulitan ada kemudahan ganda, gitu ya. Nah, yang kedua, sikap yang mesti kita miliki adalah tawakal. Ya, tawakal merupakan titik temu antara kerja keras secara fisik dan penyerahan total secara jiwa. Ya, jadi tawakal merupakan titik temu antara kerja keras secara fisik ya dan penyerahan total secara jiwa. Bagaimana implementasi dan resiliensi tawakal? Kita lihat surat tadi, surat 3159. Daripada Pak Jamal. Pak Jamal. Baik, Pak Herman, terima kasih. Sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingan. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Jadi secara definisi tawakal adalah penyerahan hasil setelah usaha maksimal. Ya, penyerahan hasil setelah usaha maksimal. Maksimalkan usaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Halo? Halo? Pak. Ya. Iya, nyimak. Nah, apa ciri orang yang bertawakal? Allah menyukai orang yang bertawakal. Apa cirinya orang tawakal? Surat 8 ayat 2. 8 ayat 2. Lanjut, Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Halo, udah? bergetarlah. Ini yang Belum, bacanya belum. nggak kedengeran. Terdengar kan? Kayaknya di Kangrip lagi ada sinyalnya agak kurang. Dioper. Mohon izin Bapak Galaksi. Monitor Pak Galaksi. Galaxy kayak nama HP belum dirubah, Pak. Ya? Merek HP. Ya, yang nama HP-nya masih pakai Galaxy, belum di rename. Iya. Bagaimana Pak Muhammad Supriyatna? Sudah selesai bacanya? Belum, baru mau dibacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, jadi apa ciri orang tawakal? Bergetar hatinya. Ya, hati bergetar saat nama Allah disebut. Ciri yang kedua, surat 22 ayatnya 34, 35. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah. Terus? Lanjut. Surat 22 ayat 35. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka.
Halo. Halo. Ya, jadi ciri yang kedua, orang tawakal itu batinnya tenang. Yang pertama, hati bergetar saat disebut Allah. Yang kedua, punya ketenangan batin. Jadi batinnya tuh tenang, stabil ya, tidak naik turun, tidak fluktuatif, stabil. Dan yang ketiga, ciri orang tawakal itu tidak berbalik ke belakang saat ujian datang. Kan ada orang diuji kabur langsung. 22 ayat 11. Ganti ayatnya aja. Dilanjut, Pak. Lanjut kemana? Lanjut ke kemana-mana, Pak. Iya, sok. Lanjut kemana? Oh, ke Pak ke bentar, Pak. Bu Retno Bogor, Pak. Ya, sok. Boleh. Ya, nuhun, Pak. Ya. Pak, makasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ada ya orang yang kalau diuji balik ke belakang itu, balik arah itu. Nah, orang tawakal itu tidak balik ke belakang kalau diuji gitu ya. Ya. Nah, sekarang apa hubungan antara tawakal dan ikhtiar? Yang penting tawakal apa ikhtiar, Mbak No? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Ya, kenapa harus ada ikhtiar? Karena tawakal bukan diem. Tawakal itu bukan pasif. Ya, surat 13 ayat 11. Lanjut, Pak. Lanjut kemana? Lanjut. Halo? Mau lanjut kemana? Iya. Ke Pak ke Pak Salimin sudah belum ya? Nggak apa-apa 2 kali. Sudah. Telat saya, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa dipanggil Pak Salimin nggak apa-apa. Itu jadi pundung. Maaf, Pak. Ya, surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Oke. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, berarti tawakal bukan pasif. Karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka disinilah pentingnya ikhtiar. Ya. Nah, ketika kita bertawakal tapi juga tetap berikhtiar, itulah yang dicintai oleh Allah. Buktinya
akan dicukupkan segala keperluannya. 65 ayat 3. Ibu Dia di Cianjur. Udah. Ya nggak apa-apa, dia absen lagi. Udah habis putarannya. Ya, putar lagi. Ya, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat 65 ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, gitu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Ya, itu outputnya kalau kita tawakal. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana aksinya nyatanya nih. Aksi nyatanya bagaimana untuk relevansi masa depan, gitu kan? Kita kan tadi mesti punya pola pikir masa kini dan masa depan. Nah, untuk relevansi masa depan, maka kesuksesan bisa diraih dengan kunci strategi sebagai berikut. Satu, 8 ya. Ini 8 kuncinya nih. Yang pertama strateginya ketaatan terhadap sistem. Ketaatan sistem. Apa maksudnya ketaatan sistem? Yaitu patuh pada etika, profesi, dan hukum yang berlaku. Ya, halo? Patuh pada etika, profesi, dan hukum yang berlaku. Surah 4:13. Mangga Ibu Eti Herlinali Bandung. Ya, gitu. Eti Bandung. Bu Eti Bapak Jamal aja. Bapak Jamal Abdul Nasir. Tadi suaranya putus-putus Pak Jamal teh. Ya, Pak Jamal putus. Udah tadi. Ada apa itu? Ada Burita. Burita, ada Bu Asti, banyak yang belum. Bu Asti ya? Bu Asti, mangga Bu Asti Dianto. Punten, izin. Baik, terima kasih Bu Dia. Ya. Surat An-Nisa ayat 13. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Satu. Jadi strategi pertama itu harus ada ketaatan sistem. Patuh pada etika profesi dan hukum yang berlaku. Strategi yang kedua, catur dharma. Catur dharma. Maksudnya catur dharma adalah resiliensi dalam membangun bisnis. Ya, isinya sabar dan siaga. Sabar dan tetap siaga. Surat 3 ayatnya 200. 3:200. Satu lagi ya, Kang. Ya. Surat 3 ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Catur itu berapa Bu catur?
4. 4. Coba. Catur pertama apa? Dharma pertama apa? Dharma. Dar. Sabar. Sabarlah. Sabarlah. Bersabarlah. Dharma kedua? Siap siaga. Kuat. Kuat menyabarkan. Ya ayyuhalladzina sabar, amanu. Hai kuat, orang-orang yang beriman. Isbiru, bersabarlah. siaga. 1. Dharma 1. Sobiru, Saling menyabarkan. saling. Sobir itu saling menyabarkan, ya. Menyabarkan. Saling menyabarkan. Yang dharma yang ketiga apa? Siaga. Robitu, robito itu kuatkan ikatan. Diartikannya siaga. Kuatkan ikatan. Nah, dharma yang keempat apa? Tawakal. Takwa. Takwa ya, salah Takwa. baca. Nah, ini Takwa. namanya strategi catur dharma. Dalam menghadapi segala bentuk ujian kesulitan dalam kehidupan. Strategi yang pertama apa tadi? Taat sistem. Taat Ya, sistem. sistem hukum yang berlaku. Strategi kedua catur Dharma ada 4. Catur dharma itu ada 4 tadi. Dharma 1 sabar, dharma kedua saling menyabarkan, dharma yang ketiga saling menguatkan ikatan, dan yang keempat takwa. Takwa. Ya, misalnya dalam menghadapi ujian kehidupan dalam berkeluarga, Bu. Kalau nggak ada catur dharma ini, gimana? Bubar. Langsung bubar. Bubar gitu. Jalan dulu. Kalau nggak ada kesabaran, tidak saling menyabarkan, tidak saling menguatkan, tidak ada ketakwaan, udah selesai tuh. Diuji dikit juga biar tuh udah. Ya. Strategi yang ketiga namanya guyub. Tahu guyub? Guyub rukun. Nah, guyub. Iya. Coba lihat 2277. Halo? Iya. Terus kemana ini? Terus kemana? Mbak Lia, aduh mau lagi ngabsen. Kasih Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 77. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, hai orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Guyub. Ya, guyub namanya, Bu. Guyub. Ya, kalau kita hidup sendirian, Bu, nggak punya komunitas, bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Jadi memang hidup ini harus punya komunitas. Supaya catur dharmanya bisa diaplikasikan. Ya, diaplikasikan. Kalau hidup sendirian, nggak punya komunitas, nggak punya grup WA sendiri, ya udah sedih, dimakan sendiri, musibah, diratapi sendiri, ya susah. Ya memang hidup ini harus guyub. Namanya paguyuban. Ya, paguyuban berarti punya komunitas, Bu. Ini strategi yang ketiga, harus punya komunitas. Nah, supaya hidup guyub, ya. Prakteknya apa? Membangun networking dan kolaborasi positif gitu ya. Membangun networking dan kolaborasi positif. Waf'alul khair. Perbuatlah kebajikan gitu. Ya. Jadi harus kolaborasi positif. Saling ya, saling menguatkan gitu. Strategi yang ke berapa? 4.
Empat, Kang. Itu integritas. Integritas. Ini bahasanya bahasa ilmiah. Integritas. 337071. Ya, sapa dulu. Terus kemana, Bu? Pak Weli ada Pak Weli. Pak Weli. Ada. Pak Safi'i ada. Pak Safei. Pak Weli mana orang Bekasi. Nah, Ya, kaget. Biar bangun semua. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 33 ayat 70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Halo? Halo. Ya, udah Pak. Ya. Bagaimana aksi nyatanya atau contoh konkretnya di masa kini ayat ini gimana? Ini berkaitan dengan integritas. Berarti berkaitan dengan kejujuran dalam data dan informasi. Ya, coba lihat sebelumnya mundur lagi. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur. Benar. Ya, berarti ini berkaitan dengan integritas. Kejujuran dalam data dan informasi. Apalagi di era digital sekarang nih. Iya. Sekarang makan data bisa dimanipulasi ya. Informasi bisa dimanipulasi. Kadang-kadang bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita dibikin bingung sekarang ini informasi benar apa bohong sih. Susah ngebedainnya Bu sekarang. Iya. Ya, gitu. Banyak buzzer. Aduh, bingung nih. Apalagi masa-masa kalau menjelang pilpres, aduh, udah simpang siur beritanya. Mana? Ya, oke, lanjut yang kelima dah. Yang kelima itu tabayun. Tabayun tuh klarifikasi. Ya. Jadi semuanya mesti diklarifikasi. 49 ayat 6. Pak Safei deh Pak. Ya, boleh. Terus ke Pak Safei. Terima kasih Pak Weli. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, berarti berita hoax bisa jadi musibah sosial nggak, Pak? Bisa. Bisa jadi musibah sosial. Gara-gara berita hoax tuh, bisa jadi riweuh tuh sadunia. Berarti poinnya apa di sini? Harus memverifikasi berita hoax agar tidak terkena bencana atau musibah sosial. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, nggak konsisten, membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi verifikasi setiap berita hoax. Ya, mesti ada verifikasi setiap berita agar tidak terkena musibah sosial, Pak. Ya, oke. Ya. Masuk yang
Keenam. Keenam. Enam. Ya, masing-masing kita harus ambil bagian untuk mengajak atau namanya berdakwah dengan hikmah. Sampaikan ide dengan cara yang cerdas dan santun gitu. Ya, sampaikan ide, gagasan dengan cara yang cerdas dan santun tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus menyinggung perasaan orang lah lain. Ya, kalau kesinggung salah sendiri ya. Surat 16, 125. 16, 125. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 125. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah gitu ya. Contoh konkretnya apa? Sampaikan ide, gagasan, kritik, saran dengan cara yang cerdas dan santun. Ya, jangan frontal gitu. Apalagi kebencian. Wah, udah susah. Yang kedelapan, filantropi. Filantropi. Ketujuh, filantropi. Apa maksudnya filantropi itu? Gunakan kekayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, gunakan kekayaan untuk bukan memperdayakan, pemberdayaan. Gunakan harta kekayaan untuk pemberdayaan. Ya, jangan harta disimpan, tidak diberdayakan. Surat 9, 20, 21. 9, 20, 21. Ibu Suhaya, Siti Suhaya. 9, 18. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Taubah ayat 20. Surat 49 kayaknya. Enggak, 9. Oh, 9. Surat yang Suaranya kecil. Tidak jelas suaranya. Suara kecil. Suaranya jauh kecil. Sebentar, Bu. Ada kendala sebentar. 49, 21 ya? 9 atau ubah? 9, 20. Oh, 9. Udah benar tadi. ini udah Ya, benar mulai. 9:20 kan? Iya, betul, Bu. Halo? Betul, Bu saya. Halo? Ya. Ya? Udah jelas belum suaranya? Terus putus. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sadaqallahul-adzim. Terima Belum, kasih, Pak. 21-nya belum. Masih 21. Sabar. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridoan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ya, jadi aksi nyatanya apa? Gunakan harta kekayaan untuk pemberdayaan. Bahasa Qurannya, orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta, benda mereka. Gimana? Iya tadi, gunakan harta kekayaan untuk pemberdayaan. Jangan harta disimpan ya, nggak beranak kan. Nah, yang ke-8 apa? Strateginya harus visinya visi akhirat. Ya, strateginya visinya akhirat. Maksudnya apa?
Jadikan setiap pekerjaan sebagai tabungan masa depan, gitu. Jadikan setiap pekerjaan sebagai tabungan masa depan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, ini dampak hari esoknya apa nih gitu. Jadi mesti berpikirnya dampak akhirnya. Ya, kalau saya berbuat ini dampak akhirnya apa ya? Jadi mesti visinya visi akhirat gitu. Halo? Iya. Nah, Iya. ibu kalau sekarang apa namanya tuh menyemai benih, besok jadi apa? Tunang Jadi sih. tanaman yang kita tanam. Ah, gitu. Ya kalau kita tidak menanam apapun besok jangan ngarep panen. Ya, ibu telur telur ayam masih beli nggak? Beli. Masih beli. Sayur masih beli nggak? Beli. Nah, ya kita kan hari-hari masak masih banyak belinya, belum mandiri. Ya, jadi belajar memberdayakan apa yang ada. Ya, jadi di rumah tuh ada apotek hidup, ada warung hidup, ya ada makhluk hidup. Ada cewek, ada buatin. Atau iya, jadi hari-hari itu ya kalau bukan darurat amat nggak harus kelepak-kelepak keluar kemana-mana gitu. Ada pun cabai. Ya kalau ada tiba-tiba ada krisis ekonomi, perang gimana? Dan katuk. Iya, di rumah tuh ada daun singkong, ada daun katuk, ada daun genjer, ada selada, ada tomat, ada cabai, ada terong gitu ya. Gitu, ada ikan, ada ayam, ada belut, ya lah. Ya paling yang beli minyak gorengnya doang. Nggak ada minyak goreng juga dibakar juga bisa ya, dikukus juga bisa. Jadi visinya visi akhirat. Jadikan setiap pekerjaan sebagai tabungan masa depan. Apa yang kau tanam hari ini itu yang kau tuai esok. 3961. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya. Terima kasih Pak. Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Tambahin. Mereka tidak disentuh azab ya. Dan tidak berduka. Kenapa mereka sekarang memanen hasil? 35339. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 Al-Najm ayat 39. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi gimana Bu? Jadi Ya usaha. yang telah diusahakannya. Berarti beli juga usahakan. ngeles. Kan nggak punya. Kalau perumahan kan nggak punya. Iya beli juga usaha, besok beli lagi. Iya bener, beli juga usaha ya. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakan. Bu, beli itu usaha apa belanja? Itu mengeluarkan itu. Itu pengeluaran, pemasukannya. Iya. Aduh. Ya, jadi apa kesimpulannya malam ini? Bahwa kemenangan, kesuksesan menjalani kehidupan dalam Quran adalah sebuah ekosistem spiritual. Ya, pertama kita bicara tentang musibah. Musibah harus dipahami sebagai alarm untuk evaluasi diri. Satu.
Yang kedua, jadikan optimisme sebagai bahan bakar untuk selalu Bangkit. bangkit, bukan bangkrut ya. Nah, yang ketiga, jadikan tawakal sebagai jangkar agar jiwa tetap tenang di tengah badai kehidupan. Nah, ketika kita sudah bisa memadukan ketiganya musibah dipahami sebagai alarm untuk evaluasi diri, optimisme dijadikan sebagai bahan bakar untuk bangkit, dan tawakal dijadikan jangkar agar jiwa tetap tenang menghadapi segala badai ujian kehidupan. Maka ia akan menjadi pribadi yang anti rapuh, bukan anti rayap, anti rapuh, anti fragile. Nah, fragile ya, anti fragile namanya itu. Nah, ia tidak hanya bertahan dari tekanan, tapi justru tumbuh menjadi lebih kuat karena tekanan tersebut. Ya, layang-layang akan semakin terbang tinggi ketika datang angin kencang, betul nggak? Semakin kencang angin, semakin tinggi layang-layang terbang. Semakin besar tekanan, semakin dia menjadi diamond mutiara yang terpendam. Halo? Iya. Iya. Ya sudah begitu pelajaran malam hari ini. Terima kasih. Ya, Ya. saya kembalikan ke Bapak host. Terima kasih, Guru. Terima kasih kami. Ya, Mungkin ada yang mau bertanya, masih ada waktu. masih ada waktu 10 menit. Ya Berapa? Pak 5 Iit menit? mau bertanya. Oh iya, tadi nggak ke absen ya Bu Rita ya? Enggak ya. Lu nggak ada yang absen, kasihan ya. Aduh iya kasihan ini. Ya, Ya kalau monggo. dicermati ya Pak Iit ya untuk ke diri sendiri ya musibah misalkan sebagai bahan evaluasi diri, kemudian kita juga harus optimis dan tawakal. Tapi itu realitanya sulit Pak. Untuk realitanya di apa namanya ketika datang kepada diri kita. Realita apa Rita Juwita? Realita Pak. Oh, realita ya, bukan Rita Juwita ya. Iya. Jadi apa namanya kadang-kadang hilang timbul gitu seperti jadinya naik turun grafiknya. Nah, gimana caranya untuk stabil menjalani? Tadi ada 8 Ya poin. udah tadi 8 strategi udah sampaikan, Ibu 8 banyak poin. lagi. 8 poin tadi. Kan tadi udah 8 strategi. 8 aksi nyata. Iya. 8 aksi nyata atau 8 strategi. Halo? Iya, harus Coba iya yang 8 gitu ya. Iya, coba disebut satu. Ketaatan sistem. Ya, 2. Ya. Jadi apa namanya catur dharma. Catur dharma. 3. Iya. Ya, bersabar, itu saling menguatkan. Itu maksudnya untuk aplikasinya itu yang diterangkan Pak Ip itu aksinya harus ini. Tapi kenapa ya sering sulit gitu, sering fluktuatif. Ya kan semua juga kan semuanya proses satu Ibu. Orang kan nggak langsung pinter. Orang kursus aja nggak langsung pinter, mesti berkali-kali belajar lagi. Udah pinter kursus, pas ke rumah nggak dipraktekin, lupa lagi. Pelan-pelan nanti bisa. Iya. Iya kan? Iya, yang Iya. dilakukan ini kan harus jujur, tapi kan kalau di negara kita juga ini kejujuran itu sulit. Kita juga ke siswa bisa kita bicara kejujuran, tapi kadang-kadang balik apakah kita juga sudah melaksanakan kejujuran itu sepertinya fluktuatif gitu, sepertinya. Iya, silakan dipraktekin dikit-dikit. Iya, praktekannya iya. Praktekin sedikit-sedikit, Bu. Iya. Iya, udah tahu aja belum tentu bisa, apalagi sama sekali nggak tahu.
Betul. Iya, Pak. Kadang-kadang kita seperti kayak kita bisa gitu bicaranya, misalnya saya aja sebagai guru gitu, kadang-kadang suka ngebalik ke diri sendiri. Iya betul, ketika pada diri kita sendiri kita nggak bisa Iya, sabar ya. Misalnya iya ketika kan, kita misalnya ada masalah kan, juga iya seperti itu. bisa itu karena apa, Bu? Ya, Latihan ya, Bisa karena apa? Karena karena biar terbiasa Karena latihan. biasa biasa. Biasa Iya, karena apa? latihan. Bisa. latihan. Nah, dipaksa nggak? tidak. Bisa. Iya, harus dipaksa Nah, kadang-kadang. makanya harus ada doa di awalnya. Allahumma paksain. Alma paksakan. Iya. Allahumma paksakan. Ya kalau nggak dipaksain nggak terbiasa. Kalau nggak terbiasa nggak bakal bisa lah. Ini kan teori doang atau Bu. Iya, Iya. Quran kan petunjuk. Petunjuk itu kan diikutin gitu. Walaupun awalnya susah. iya. Halo? Iya, Pak. Ya. Untuk meningkatkan Izin kesadarannya itu susah banget ya, Pak It ya. Tapi jangan Kan bilang begitu. susah. Jangan bilang susah. Kasihan ibunya. saya Halo? izin tanya boleh? Ya, Halo, Tanya halo sama Pak Pak Ustadz, Bos. izin tanya. Terkait musibah, dalam dalam hal ini, dalam masalah negeri ini, kan kasusnya menyimpan uang di bank untuk mendapatkan bunga, termasuk riba. Berarti memutar roda kehidupan dalam negara pakai riba itu apa termasuk akibatnya dari musibah-musibah yang terjadi sekarang? Apa ada kaitannya Pak Ustadz? Terima Iya, kasih. semuanya ada kaitannya, Bu. Coba lihat surat 2, 279. Surat 2, 279. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dan dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Sadaqallahul. Mau Ini ngajak berlaku perang? untuk negara. Hah? Maksudnya ini berlaku untuk, kan kalau ini berlaku untuk pribadi atau negara kan ada pemimpinnya Pak Ustadz. Walaupun rakyatnya tidak melakukan riba, tapi tetap menerima karmanya gimana jadinya? Quran itu untuk pribadi apa untuk negara, Bu? Untuk yang baca, untuk Untuk yang baca. Ya untuk yang baca aja, yang nggak baca mah nggak bakal tahu atau gimana. Jika kamu tidak jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan riba, ketahuilah Allah dan Rasul akan memerangimu. Mau ngajak perang dengan Allah? enggak. Oke, sekarang gimana solusinya? Riba itu apa sih? Coba lihat ayat 67. Nilai lebih. 67. Masih surat 2 ya kan? Masih surat 2. Surat Al-Baqarah ayat 67. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buat ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Musa bilang suruh apa, Bu? Kaumnya disuruh apa? Suruh menyembelih ayam. Ayam. Betina. Menyembelih bakoroh. Ya, terus sapi ayat betina. berikut, terus. Mereka menjawab, masih Al-Baqarah ayat 68.
Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina seperti apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Oke, satu. Karakteristik sifat Baqarah itu tidak menua. Tidak menua ya, jadi stabil. Satu. Berikut. 69. Al-Baqarah ayat 69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ciri yang kedua, Baqarah itu warnanya kuning. Dan semua orang pasti tertarik. Semua orang senang memandangnya. Oke, lanjut. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Terusin. Kok masih samar? Masih samar. Terusin. Musa Ayat berkata, 71. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. apa sapi betina itu hakikatnya, Bu? Hakikat sapi betina, Iya, apa? hakikatnya Sapi tidak betina cacat. itu belum pernah dipakai membajak tanah dan tidak pula mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belang, warnanya kuning, tidak berubah, tidak menua. Halo? Simbol itu. Ya. Belum jelas juga. Perhiasan. Jelas. Mas perhiasan. Mas perhiasan. Mas perhiasan. Iya. Nah, jadi si emas perhiasan tadi diapain? Disimpan, nggak di kemana, nggak digolangin, nggak diberdayakan tadi. Ya. Tidak dibajak. Sembelih. Iya, tidak dipakai membajak sawah, tidak bisa pakai mengari air, ya diem aja Bu, nggak dikemana-manain. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah melarat. Halo? Iya. Masih ngulang Pak Ustaz. Aduh. Masih ngulang. Aduh, gimana? Ayo, siapa yang banyak emasnya masih tersimpan? Satu, Mas Wahyu. Hah? Coba lihat. Jadi siapa yang sering terjebak riba, Bu? Orang yang banyak hartanya. Tanya. Hartanya disimpan. Menimbun harta. Nah, orang yang suka menimbun. Menimbun. Oh. Gitu. Surat 934. Ini boleh dilempar ke yang lain?
Ya jangan jauh, 934. jangan kejauhan lemparnya, tar hilang emasnya. Ya, 934. Ada ya Bapak lempar kemana? Saimin, Yang belum, Bapak Saimin ada? yang Saya belum. aja. Mimin lagi laku. Siapa yang belum? Enggak, gini. Saya, Pak, saya, Siapa yang mau ambil? Pak Jaya aja Saya diganti aja Pak ya. Jaya. Ya udah nggak apa-apa, Pak Salimin dah. Enggak, Pak Jaya aja dari Palembang. Oke. Pak Jaya dari Palembang. Alhamdulillah. Kebetulan Yaya itu batuknya nih kemarin. Pak Jai ya Pak Jai, silakan Pak Jai. Saya nggak lihat Pak Jai. Tangan deh lagi ini. Lagi seksi. Masih di double juga. Baik, ini surat berapa ya? Surat 9 ayat 34. 934, 34, 35 sekalian diterangin ya. Nah, ini nanti pakai ayat angin energi lagi kan. 9 ayat 34, 35 sekalian diterangin. Nanti ketukar sama ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 34. Surat 934. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim, Yahudi, dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, ini pelaku riba yang sebenarnya. Ya terangin Pak, gimana tuh? Kan tadi si Bakorohnya nggak dikeluarin, disimpan sama dia. Halo? Iya. Halo, double Zoom, oke. Kayak double itu. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ngajak perang nggak ini? Iya, perang. Ngajak perang. Kan tadi orang yang tidak meninggalkan riba ngajak perang nggak sama Allah? Iya. Ya. Apa yang dia lakukan? Menimbun. Menyimpan, menimbun emas, perak. Dipakai membajak sawah nggak? Enggak. Dipakai mengari air nggak? Tidak. Nah, rakyat tambah kesulitan ekonomi nggak? Iya. Iya, uangnya, hartanya, emasnya dipendem sama dia, disimpan di luar negeri. Ditimbun. Coba lihat pelakunya siapa sini nih? Orang alim dan Orang Yahudi. alim dan rahib. Jadi tokoh apa ini? Tokoh agama. Tokoh agama. Yo, sedekah, ditimbun sama dia. Jamaahnya suruh sedekah, dia sendiri kagak sedekah, ditimbun sendiri sama dia, dibikin kerajaan sendiri. Halo? Ya. Teori ya Pak. Coba 35-nya apa? 35 surat atau ada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yo, kembali ke yang tadi. Musa bilang, itu si Bakoroh mesti disembelih. Supaya bisa dipakai membajak sawah lagi. Bisa dipakai mengairi sawah lagi. Bisa menghidupi ekonomi masyarakat lagi. Uang berputar. Enggak, ini makan uangnya berkumpul di satu kelompok. Berkumpul di gunung. Nah gitu.
Nah, itulah pelaku riba yang sebenarnya orang-orang yang menimbun harta emas perak untuk dirinya sendiri, nggak diputer ke masyarakat. Pelaku riba. Halo? Iya. Ya, Pak. Itu orang ngajak perang dia. Ibu kalau nyimpen uang di bank, ya nyimpen uang di bank nih. Orang minjem uang kemana? Bang, Ke bank. Muter nggak duitnya? muter. Muter. Coba dipendam di rumah. Dimakan rayap Kang sekarang mah. Dimakan rayap. Itu kan bakorohnya kemana-mana. Ya kalau nggak mau nyimpen di bank, diputerin. Digolangin gitu maksudnya. Jangan diem. Iya. Halo? Iya. Ya, pesannya jangan pernah, jangan mau ngutang gitu aja udah. Ya, kalau bisa jangan punya utang. Manfaatkan yang ada. Makanya tadi saya bilang manfaatkan yang ada. Ada lahan, manfaatin. Ada kesempatan, gunain. Ya untuk tadi supaya produktif gitu. Lahan sedikit, produktif. Tenaga dikit, produktif. Jangan bentar-bentar mikir ngutang. Dikit-dikit mikir ngutang. Ya kan repot urusannya. Kejerat riba lagi ntar. Ya, jadi, nah kan gini. Kenapa sih ketika orang bicara riba langsung pikirannya ke bank? Kenapa sih? Karena rata-rata bank yang mengerjakan riba, Pak Ustaz. Ih, udah dibilangin tadi pelaku riba itu yang menimbun. Iya, Orang-orang yang menimbun harta emas perak untuk dirinya sendiri. Bakorohnya nggak disembeli. Nah, itu. Ternyata pelakunya para tokoh agama juga, para alim, para rahib, para ustadz, mungkin para kiai yang memperkaya diri sendiri. Dikasih tambang sih, Pak. Ya, Dikasih tambang. dikasih tali. Begitu ya. Sudah berikutnya. Sudah Ya, itu cukup. Ya, masih bingung ya. Mudah-mudahan insya Allah. Gimana Pak Jai? TA-nya itu dia bingung. Jadi nggak riba ya itu ya. Katanya gitu. Nanti riba itu di ini lagi deh, dikupas. Iya nanti sendiri. Ya, enggak kan gini, orang tuh ketika bicara riba yang kebayang bunga bank. Iya itu. Langsung ke situ larinya. Coba balik ke Quran. Gitu. Kalau kita nggak belajar mah dibohongi terus ya riba bang gitu. Iya, akhirnya bank dikuasai orang lain. Nah itu. Nah, ketika orang jauh dari bank, akhirnya kan datang bank emok. Itu kan lebih parah, lebih bahaya. Lebih parah. Ya, kalau nggak kena bank emok, kena apa itu? Pinjol. Oh, lebih parah lagi. Pinjol. Itu gimana pemeriksaannya coba pinjol Bu sama Bang Emok. Gimana itunya koreksinya? OJK-nya gimana coba? Nggak jelas kan? Nggak jelas. Iya, itu kan lebih kacau. Itu Kang sedikit aja ini. Dari isu riba itu ribuan itu pegawai bank pada resign. Iya. Iya, jadi nganggur malah jadi repot. Sekarang ini malah jualan nasi goreng yang dulunya ini. Jadi begitu ketemu saya di situ saya sampaikan ya salah, apa bodoh gitu. Iya. Jadi pada ikut pengajian itu sebagai tentang riba itu. Kan ribanya, iya karena ribanya dipersempit definisinya. Iya. Persempit. Malah salah satu bank itu mengerikan, aku nggak nyebut nama ya. Yang terkenal itu yang katanya syariah, katanya segala macam gitu ya. Itu kita minjem duit itu ditawarin apakah tidak ada bunga gitu ya. Diambilin itu bunganya mereka.
Terus kalau kita minjem kena hampir 40% gitu kan. Saya yang Oh, lebih ngalamin galak. gitu. Lebih galak atuh. Iya, iya nyasarnya gitu. Nggak, jangan nyebut nama bank deh. Jadi sekarang sepi dia tuh bank itu. Katanya mau di merger sama BNI apa enggak. Hmm. Bank itu yang dia kan merger kan. Jadi satu bank itu kan. Terus sekarang gara-gara itu mau bangkrut kata saya dengar itu. Ya, karena banyak di itunya, banyak di ngemplangnya, Pak. Banyak ngemplangnya. Kita kalau kita nabung itu ditawarin, Pak, ini nggak ada bunganya katanya. Wah, saya bilang kan di mana bank kan ada bunga, bukan riba itu sih karena kesepakatan kan. Tapi kalau minjem, Kalau minjem kita kena 40%. kan galak itu. Aneh kan? Ya lebih lebih sadis daripada yang konvensional. Iya. Nah, jadi tanya nanti buka YouTube-nya Kang Ihip aja nanti tentang riba itu dicarikan. Jadi kayaknya penasaran tuh riba yang di bank tadi itu. Iya. Gitu. Versi Quran sebenarnya. Next kita review lagi tentang riba ya, Kang. Iya, back to Quran nanti ya. Buat gaji orang kan dari mana duitnya gaji pegawai bank? Kalau nggak dari sama-sama muamalah usaha itu kan dari situ-situ juga putar-putar. Iya, makanya mesti didefinisikan riba itu apa. Tidak identik dengan bank. Dulu kan bank nggak ada zaman Nabi. Riba udah ada. Sebelum ada bank, riba udah ada dulu. Kan tadi pelaku riba siapa tadi? Orang yang menyimpan, menimbun harta, emas, perak untuk dirinya sendiri. Nah, itu namanya sapi betina yang warnanya yang tidak tua, tidak muda, semua warnanya kuning, semua orang senang melihatnya, yang tidak pernah dipakai. Hanya Musa bilang tuh potong tuh sapi betina itu, jangan dipendem gitu, jangan ditimbun. Nah, penimbun itulah pelaku riba sesungguhnya. Makanya diancam tadi oleh Allah. Gitu. Saya mah bertanya untuk penasaran mengenai isu pemerintah. Ini politik atau apa yang mengatakan kalau menteri yang terdahulu menyimpan uang di BI gitu sampai ribuan triliun tidak mengucurkan ke masyarakat. Apakah itu penyebab dari masalah yang timbul gitu loh Pak Ustadz, itu doang. Iya, tadi ayatnya sudah diuraikan. Musa bilang, sembelih tuh sapi betina. Iya. Makanya pelaku riba itu tadi orang-orang yang menimbun untuk kepentingannya sendiri. Itu Bu, intinya kan itu. Iya. Ya bisa pribadi, bisa kelompok, bisa pemerintah, bisa ya siapa aja bisa jadi pelaku. Gitu. Halo? Makin luas yang ini ya. Ya tadi kan kalau ya ketika orang sudah melakukan riba kan udah ngajak perang tuh tadi kan dibilangin Allah akan memerangimu gitu. Gitu. Makanya tadi 11 berapa 8 ya? Tadi ada 8. Ada 8 apa tadi? 8 strategi tadi ya. Salah satunya apa tadi? Apa salah satunya tadi? Yang menimbun itu betul. Iya, filantropi. Yang nomor 7 filantropi tadi. Gunakan harta kekayaan untuk pemberdayaan, jangan dipendem itu Mas. Jangan diikat tuh sapi betina gitu biar dipakai ngegarap sawah, itu tadi intinya gitu. Jadi pakai. Ya, kalau enggak ya berantakan nih kehidupan nih gitu. Iya. Oke, baik, terima kasih. Makasih Pak. Udah jam 10 ya, lewat. Alhamdulillah, terima kasih kami. Terima kasih Kang Dian. Terima kasih semuanya. Intinya untuk bisa menjalankan kesadaran ini ternyata ya harus dibiasakan dan memang perjuangan ya Kang ya. Nah, tadi juga berita perjuangan Bu. Berproses terus, mudah-mudahan kita
terus berproses, berjihad terus. Amin. Insya Terima Allah. kasih semuanya Bapak Ibu. Terima untuk kasih Pak Nia. Terima kasih kami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Terima kasih Jazakallahu kami. khairan. Assalamualaikum semuanya. Semuanya.